mempelajari internet kultur dan cyber security dalam manajemen teknologi informasi. Yang pertama kita masuk kepada bagian background. Dalam era digital saat ini, manajemen teknologi informasi atau TI memainkan peran yang semakin penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Namun, dengan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dan resiko yang dihadapi juga semakin kompleks. Dua aspek yang sangat penting dalam konteks ini adalah cyber security dan internet culture. Cyber security berfokus pada perlindungan data dan sistem dari ancaman cyber. Sedangkan internet culture berkaitan dengan cara orang berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Memahami dan mengelola kedua aspek ini secara efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa TI berfungsi secara optimal dan aman. What is internet culture? Internet kultur adalah hasil dari interaksi pengguna dalam ruang digital yang terus berkembang. Budaya ini mencakup segala sesuatu dari gaya komunikasi, misalnya penggunaan emoji, penggunaan singkatan, hingga pembentukan komunitas dengan minat tertentu. Internet kultur mencakup norma, kebiasaan, dan perilaku yang berkembang di lingkungan online, termasuk bahasa digital, interaksi di media sosial, dan identitas digital. Memahami internet kultur membantu organisasi dalam merancang kebijakan teknologi informasi yang sesuai dengan perilaku dan preferensi pengguna, serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan memanfaatkan platform digital dengan cara yang resonan dengan audiens mereka. What is cybersecurity? Cybersecurity atau keamanan cyber adalah fondasi utama dari manajemen TI yang efektif. Keamanan cyber berfokus pada perlindungan sistem informasi jaringan dan data dari ancaman dan serangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Dengan meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan cyber, seperti malware, phishing, dan ransomware, organisasi harus memiliki strategi keamanan yang robust untuk melindungi data sensitif dan memastikan integritas sistem. Mempelajari cybersecurity memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi ancaman, menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat, dan menanggapi insiden keamanan dengan cara yang efektif. Ini juga membantu organisasi dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan informasi. Cybersecurity adalah elemen krusial dalam manajemen TI karena beberapa alasan utama. Yang pertama, pelindungan data sensitif. Dengan meningkatnya volume data digital, melindungi informasi pribadi dan bisnis sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Yang kedua, keamanan operasional. Menghindari gangguan pada sistem TI yang dapat mempengaruhi produktivitas dan operasi sehari-hari. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi standar dan peraturan terkait dengan pelindungan data seperti GDPR dan CCPA untuk menghindari denda hukum dan sanksi hukum. Yang keempat, meningkatnya kepercayaan pelanggan. Menjamin pelanggan bahwa data mereka aman, meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi. Understanding internet culture important. Memahami internet culture sangat penting dalam manajemen TI karena beberapa alasan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Menyusun pesan dan konten yang sesuai dengan kebiasaan digital, pengguna memastikan komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang kedua, pengembangan kebijakan TI. Merancang kebijakan TI yang sesuai dengan norma dan perilaku digital, membantu dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pengguna. Memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi memungkinkan pembuatan solusi yang lebih intuitif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Importance of integrating cybersecurity and internet culture. Yang pertama itu kita meningkatkan efektivitas keamanan integrasi cybersecurity dengan internet culture yang meningkatkan efektivitas langkah-langkah keamanan. Jadi kita itu harus memahami interaksi pengguna dengan teknologi dan platform digital. Jika kita sudah mengetahui, kita dapat mengedukasi tentang risiko social engineering yang dapat terjadi melalui email atau media sosial yang membantu mencegah serangan phishing. Contohnya, penggunaan teknik pelatihan berbasis simulasi phishing yang dirancang dengan mempertimbangkan kebiasaan dan bahasa internet yang digunakan oleh karyawan dapat meningkatkan
kesadaran dan mengurangi kemungkinan terjebaknya dalam serangan phishing. Lalu yang kedua ada merancang kebijakan IT yang relevan. Jadi kebijakan atau prosedur IT ini hanya mempertimbangkan budaya dari digital pengguna, memahami bagaimana pengguna berperilaku di internet, memungkinkan organisasi untuk merancang kebijakan yang lebih relevan dan diterima dengan baik. Contoh pada kasus menyusun kebijakan BYOD, Bring Your Own Device, yang mencerminkan praktik penggunaan perangkat mobile yang umum dan mengedepankan keamanan yang sesuai dapat membantu dalam melindungi data perusahaan. Selanjutnya ada contoh dari kasus implementasi sistem autentikasi berbasis Himotrik pada aplikasi mobile yang dirancang untuk beradaptasi dengan kebiasaan pengguna dalam menggunakan perangkat pribadi, dapat meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan. Creating cybersecurity and internet culture. Yang pertama itu kita menjaga keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan. Salah satu tantangan dalam mengintegrasikan cybersecurity dengan internet culture adalah menjaga keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan pengguna. Nah, langkah-langkah keamanan yang terlalu ketat atau mengganggu dapat mengurangi produktivitas dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, penting untuk merancang solusi yang efektif tetapi tetap ramah bagi pengguna. Lalu yang kedua itu kita mengatasi perubahan cepat dalam internet culture. Internet culture ini berubah dengan cepat dan adaptasi terhadap perubahan ini bisa menjadi tantangan. Organisasi perlu dan terus memantau tren terbaru dalam budaya digital untuk memastikan bahwa kebijakan dan strategi keamanan tetap relevan dan efektif. Nah, yang ketiga itu pendidikan dan kesadaran pengguna. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan cyber yang sesuai dengan budaya internet memerlukan pendekatan yang kreatif dan relevan. Program pelatihan harus dirancang untuk mencerminkan cara pengguna berinteraksi dengan teknologi dan tren digital saat ini. Lalu yang ketiga adalah mengelola risiko social engineering. Internet culture seringkali mempengaruhi cara penyerangan melakukan serangan social engineering. Penyerangan dapat memanfaatkan kebiasaan pengguna dalam berkomunikasi dan berbagi informasi untuk melakukan penipuan. Dengan memahami internet culture, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengedukasi pengguna tentang risiko dan bagaimana mengidentifikasi upaya penipuan. Contoh pada kasus ini, penyerangan yang memanfaatkan tren meme atau bahasa internet terbaru untuk mengelabui pengguna agar mengklik link yang berbahaya dapat dicegah dengan pelatihan yang menyadarkan karyawan tentang tren ini dan cara mengenali upaya penipuan. Nah, selanjutnya yang keempat itu meningkatkan pengalaman pengguna. Cybersecurity yang diterapkan dengan mempertimbangkan budaya internet dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya, fitur keamanan seperti autentikasi multifaktor dapat diimplementasikan dengan cara tidak mengganggu pengalaman pengguna seperti menggunakan notifikasi push yang mudah diakses melalui aplikasi mobile. Integrasi ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman namun tetap nyaman bagi pengguna. Contoh kasusnya itu implementasi sistem autentikasi berbasis Himotrik pada aplikasi mobile yang dirancang untuk beradaptasi dengan kebiasaan pengguna dalam menggunakan perangkat pribadi. Dapat meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan bagi pengguna. Strategi untuk integrasi yang sukses, yang pertama itu adalah pengembangan kebijakan yang responsif, membuat kebijakan TI yang responsif terhadap budaya digital, melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi. Nah, kebijakan ini harus mempertimbangkan perilaku digital pengguna dan mengintegrasikan langkah-langkah keamanan dengan cara yang tidak mengganggu pengalaman mereka. Yang kedua adalah pelatihan berbasis konteks. Pelatihan dan edukasi keamanan harus dirancang dengan mempertimbangkan bahasa dan perilaku yang umumnya di internet menggunakan simulasi yang relevan dengan tren digital saat ini dan memberikan contoh kasus nyata dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Yang ketiga itu adalah penggunaan teknologi yang adaptif. Implementasi teknologi keamanan yang adaptif dan fleksibel seperti autentikasi berbasis resiko dan analisis perilaku pengguna dapat membantu dalam menyeimbangkan keamanan dan kenyamanan. Teknologi ini harus dirancang untuk beradaptasi dengan cara penggunaan berinteraksi dengan sistem.
Kesimpulannya, mempelajari integrasi cybersecurity dan internet culture adalah kunci untuk manajemen TI yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip cybersecurity, organisasi dapat melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Sementara itu, dengan memahami internet culture, organisasi dapat mengelola interaksi dan komunikasi dengan pengguna secara lebih efektif. Integrasi kedua aspek ini memastikan bahwa TI tidak hanya aman tetapi juga relevan dan produktif dalam konteks budaya digital yang terus berkembang.